Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Serba Rasa, jumpa lagi dengan keluarga Adit. Dan kita sekarang lagi jalan-jalan ke New Girang, Jalan Cipangisikan, Jalan Situ Cilunca nomor 86, Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Bandung. Untuk tiket masuknya seharga Rp7.000 per orang. Kita juga bisa camping di tempat ini dengan biaya Rp35.000 per camp per malam. Ini suasana campnya. Nah, bisa kita lihat bahwa campnya itu tepat berada di samping Situ Cilunca. Dan kalau misalnya kita bangun pagi, bisa langsung kita lihat ke arah danau atau Situ Cilunca ini ya, teman-teman. Nah, ini keadaan campnya seperti ini ya. Kebetulan pas kita datang lagi banyak yang camping nih. Cuman kita belum camping karena belum ada plannya aja sih. Nah, kalau misalnya kita bawa sepeda motor, itu bisa langsung masuk ke dalam ya. Jadi kita bisa parkir dekat tenda kita seperti ini. Dan ini juga masih ada lapang luas, jadi bukan cuma buat camping ya. Oh iya, lupa, jadi ini menghadapnya langsung ke arah matahari terbit ya teman-teman. Jadi kalau pagi itu kalau tidak hujan, itu pemandangannya langsung dapat matahari terbitnya atau sunrise-nya. Dan untuk jalan-jalan hari ini kita rencananya mau nyoba naik perahu nih, karena di Situ Cilunca ini salah satunya adalah naik perahu wisatanya. Untuk biayanya itu sekitar 10.000 sampai 30.000 per orang, tergantung gimana nego sama bapak yang punya perahunya ya. Dan juga untuk minimal yang naik itu nanti bisa ditanyakan berapa orang. Nah, ini kita bisa lihat kita mau naik perahu hikmah ini nih, keliling-keliling ke Situ Cilunca. Untuk perahunya seperti ini ya teman-teman. Dan kapasitasnya waktu itu kita datang dengan 9 orang dewasa dan 2 anak-anak, belum termasuk bapak perahunya. Jadi sekitar 10 dewasa dan 2 anak-anak. Nah, ini untuk naik ke perahunya agak hati-hati ya karena agak licin. Jadi mungkin akan lebih baik kalau pakai sepatu yang buat jalan-jalan atau sandal gunung kali ya. Oh iya, kalau teman-teman dengar ada suara motor di backgroundnya, itu memang untuk lokasi New Girang sini dan rata-rata untuk daerah wisata di Situ Cilunca ini adalah memang di pinggir jalan raya ya. Jadi memang sangat mudah untuk dijangkau dengan kendaraan. Jadi kita tidak usah masuk-masuk lagi pinggir jalan, langsung ketemu sama tempat wisatanya. Oke, sobat serba rasa sekalian, kita sekarang akan mulai menyusuri Situ Cilunca ini ya. Nah, sebelum berangkat jangan lupa baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil jalan-jalan, sambil kita cerita sedikit tentang Situ Cilunca ini ya, sobat serba rasa sekalian. Jadi Situ Cilunca ini kan berada di daerah Pangalengan ya. Daerah Pangalengan ini sekitar 28 km atau sekitar 2,5 jaman kalau dari Bandung. Kemudian untuk suhu rata-rata di Situ Cilunca ini sekitar 18 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Pantesan dingin banget ya.
Kemudian untuk situ Cileunca sendiri itu luasnya sekitar 1.400 hektar dengan kedalaman 17 meter. Dalam juga nih ya, harus hati-hati nih. Fun fact lainnya teman-teman, situ Cileunca ini ternyata bukanlah sebuah danau alami, melainkan danau buatan. Jadi sejarah yang dapat kita lihat itu dulu di daerah ini ada yang namanya Willem Hermanus Hoogland. Beliau adalah pemilik Broederich and V. Almanac. Jadi beliau ini adalah orang kaya yang mempunyai tanah luas di daerah ini. Tapi di literatur lain ada juga yang menyebutkan pemilik lahan di sini namanya Kuhlan, yaitu seorang saudagar Belanda yang kaya di Pangalengan. Kemudian Willem Hermanus Hoogland ataupun Kuhlan itu ingin membawa teknologi listrik ke daerah ini, dan saat itu teknologi yang ada adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, sehingga dibuatlah bendungan ini dari tahun 1919 sampai dengan 1926. 7 tahun, lama juga ya teman-teman. Nah, saat 7 tahun pembangunan situ Cileunca ini ada 2 tokoh penting pribumi yang ikut serta dalam pembangunan situ Cileunca ini, yaitu Arya dan Mahesti. Jadi kalau secara mitosnya dulu situ Cileunca ini tidak dibangun dengan menggunakan cangkul ataupun pengeruk tanah lainnya, tetapi katanya menggunakan alu. Alu ini kalau sobat sebahasa belum tahu mungkin adalah alat untuk menumbuk padi ya. Nah itu ceritanya. Wallahu alam benar atau enggaknya untuk membukanya menggunakan alu ini ya. Tapi yang jelas setelah 7 tahun kemudian selesailah dan akhirnya bisa dibuat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dan sampai saat ini pun selain PLTA tetap dimanfaatkan untuk tempat wisata. Dan juga bisa kita lihat barusan itu ada yang sedang berlatih cabang olahraga dayung ya. Jadi di sini juga sepertinya dipakai untuk berlatih cabang olahraga air juga. Pegangan. Beneran? Hah? Tadi duduk. Udah sampai sini aja. Nah, kita istirahat dulu teman-teman nih. Habis jalan tapi bukan istirahat kembali ke tempat tadi ya. Kita balik ke sebuah pulau nih. Dan di pulau sini menawarkan petik buah sendiri. Buah apakah itu? Buah arbei. Nah, jadi di sini kita bisa metik buah arbei sendiri. Kemudian kita bisa sewa keranjang ya, biaya masuknya Rp5.000 per orang, sementara untuk pinjem keranjangnya itu Rp10.000 per orang. Jadi kalau keranjang boleh pinjem, boleh enggak. Nah, ini kita akan coba menyusuri kebunnya. Kebunnya cukup luas. Dan fun fact-nya adalah buah ini adalah tanaman yang banyak ditemukan di daerah pegunungan di Indonesia. Kemudian mirip dengan beri merah dengan rasa manis agak asam. Buah arbei ini banyak dijumpai di daerah wisata berhawa dingin di Jawa Barat. Wajar lah ya, daerah Pangalengan ini kan cukup dingin ya. Nah ini buah-buahnya seperti ini. Ini yang masih hijau. Coba kita cari yang merahnya nih. Nah, ini dia buahnya. Warnanya merah seperti ini.
Kemudian rasanya manis, agak asam. Oh iya, teman-teman, untuk memetik buah ini, ya si Uwa langsung dimakan. Enak, Wak. Nah, untuk memetik buah ini, teman-teman agak hati-hati juga ya, karena dia agak berduri ya untuk tanamannya. Jadi jangan sampai kena durinya. Nah, untuk area wisatanya ini cukup luas, jadi kita bisa jalan-jalan sepuasnya nih. Dan juga untuk buahnya itu memang banyak sekali. Tinggal kita pinter-pinter milih aja, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau mau milih, ambil saja yang merah dan besar. Pohonnya ini sudah hati-hati. Nah, ini dia duri-durinya nih, agak hati-hati ya. Kecil-kecil dan tajam. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita akan kembali ke tempat kita naik perahu tadi ya. Jadi saking luasnya danau ini, ada beberapa spot juga yang memang bisa kita pakai untuk wisata. Jadi ada baiknya nanti tanya-tanya dulu sama bapak perahunya nih, mau nyimpang kemana aja, biar tahu ya. Nah, ini dia teman-teman, kita udah menuju ke arah tempat kita naik tadi ya. Jadi di situ Cilenca ini sebetulnya banyak sekali pilihan untuk camping, untuk glamping, untuk back to nature ya. Salah satunya adalah di lokasi ini. Oke, sobat serba rasa, itu saja untuk jalan-jalan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, protokol kesehatannya dijaga kalau jalan-jalan ya. Kemudian bahagia selalu biar bisa jalan-jalan lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk bisa mengetahui update jalan-jalan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.